Wahai engkau orang-orang yang dicerca oleh orang-orang di sekeliling, yang ditinggalkan oleh dunia, karena engkau berisihi orang-orang yang dalam bermaksiat, maka bersabarlah, berbahagialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sahabat Fastabiqul Khair Official dan kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga hari ini adalah hari yang Allah berikan keberkahan kepada harta, kepada perniagaan, kepada waktu dan umur kita. Salawat beriring salam kita kirimkan pula kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang akhir zaman yang masih mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan di telaga Rasulullah sallam dan di dalam surganya bersama Rasulullah SAW dan para sahabat ridwan ajma'in. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat, sahabat Fastabiqul Khair Official, kita lanjutkan membaca kitab Sirah Sahabat. Kali ini kita akan menceritakan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Huzaifah Az-Zahmi. Kita sebutkan pujian atau doa atau sanjungan dari Umar bin Khattab kepada sahabat kita ini, sahabat Abdullah bin Huzaifah Az-Zahmi. Doa Umar bin Khattab adalah, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Huzaifah, dan akulah yang pertama kali akan memulainya. Pahlawan kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Huzaifah Az-Zahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab. Namun agama Allah memberi lembaran-lembaran untuk namanya diangkat di antara nama-nama sahabat yang lainnya. Islam telah mengagungkan pemilik nama ini. Kisahnya dengan Rasulullah SAW adalah kisah Huzaifah yang diberikan amanah oleh Rasulullah SAW, yaitu mengemban tugas mengantar surat Rasulullah SAW kepada dua raja di zamannya yang ketika itu menguasai Persia dan Romawi. Kisahnya dengan Raja Kisra dari Persia terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu Nabi SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Ajam ketika itu. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa pentingnya rencana ini. Para utusan ini akan berangkat ke negeri-negeri yang jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikit pun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya, mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyuruh raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, agar masuk ke dalam Islam. Inilah salah satu isi dari surat Rasulullah SAW. Ini adalah perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya, dan beliau pun berpidato, berkhutbah di hadapan mereka. Sebelumnya Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, lalu bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada Raja Ajam, maka janganlah kalian berselisih atasku seperti berselisihnya Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat menjawab, "Kami ya Rasulullah, kami akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Lalu Rasulullah SAW memilih Abdullah bin Huzaifah untuk menjadi utusan dari Rasulullah SAW untuk berangkat ke negeri Ajam, kepada raja-raja Ajam. Abdullah bin Huzaifah kemudian mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya.
Dia berangkat menuju tempat yang jauh. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya. Ia sendiri, tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tibalah ia di negeri Persia. Kemudian ia meminta izin kepada pengawal untuk bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu Kisra, raja Persia, meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Huzafah pun diizinkan masuk kepadanya. Abdullah bin Huzafah masuk ke dalam kerajaan Kisra dengan kepala tegak dan badan tegap, dadanya bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah bin Huzafah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, tidak. Ini adalah surat Rasulullah SAW dan Rasulullah memerintahkan aku yang langsung mengantar kepada tangan raja, menyerahkan kepada raja. Dan Raja Kisra berkata kepada pengawalnya, biarkan dia mendekat. Kemarilah wahai engkau tamu, kemarilah engkau. Maka Abdullah mendekat sehingga ia menyerahkan langsung surat dari Rasulullah SAW secara langsung. Subhanallah. Inilah cerminan sahabat di antara sahabat yang lain yang begitu amanah. Dan hendaklah kita meniru para sahabat dalam amanahnya mereka kepada Rasulullah SAW, kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengangkat diri mereka. Mereka tidak menjatuhkan kehormatan mereka karena mereka berada dalam agama Islam yang telah mengangkat mereka di antara agama-agama yang lain. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hira yaitu yang dari daerah Irak di antara Najaf dengan Kufah, dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapan raja, kemudian membacakan kepadanya. Isinya adalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, penguasa Persia. Salam kepada orang yang mengikuti petunjuk. Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, wajahnya marah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah SAW memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, kemudian merobek-robeknya menjadi robek-robekan yang kecil, tanpa ia mengetahui isinya lebih lanjut. Lalu dia berkata, beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku. Kemudian Kisra memerintahkan Abdullah bin Huzafah diusir dari majelisnya, maka dia pun diusir. Kemudian Abdullah bin Huzafah meninggalkan majelis Kisra. Sementara di hatinya berkecamuk, dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal setelah ini atau dia dibiarkan bebas? Tapi tidak lama kemudian dia berkata dalam hatinya, demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun, yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menaiki kendaraannya dan berlalu dari majelis. Setelah kemarahan Kisra reda, Kisra bertukar pikiran. Ia menyuruh algojonya, panglima-panglimanya, penjaganya untuk menyusul, mencari Abdullah bin Huzafah untuk dipanggil kembali kepada kerajaan. Ketika Abdullah bin Huzafah tiba di depan Nabi, ternyata Abdullah bin Huzafah telah jauh meninggalkan Persia dan kembali kepada Rasulullah SAW. Lalu Huzafah setelah bertemu dengan Rasulullah SAW menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya amanahmu telah aku tunaikan. Namun Raja Persia Kisra malah merobek-robek surat yang engkau tulis, yang telah engkau berikan. Kemudian Rasulullah SAW hanya tersenyum dan berkata, semoga Allah merobek-robek pula kerajaannya. Lalu Kisra menulis surat kepada Badzan, gubernurnya di Yaman. Ketika itu Yaman menjadi bagian dari kerajaan
Persia. Lalu diutuslah 2 orang laki-laki kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi. Lalu Kisrah dan Badzan, yaitu gubernur Yaman ketika itu, mengambil 2 orang algojo yang kuat, 2 orang pria yang kuat, untuk menjemput Rasulullah SAW agar dibawa ke kerajaan Persia, yaitu kerajaan Kisrah ketika itu. 2 orang laki-laki itu berangkat, keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad SAW. Mereka berkata, dia di Yathrib. Kemudian pedagang tadi yang telah ditanya oleh 2 pengawal dari Badzan tadi, kerajaan Yaman tadi, gubernur Yaman tadi, berkata kepada orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW, berbahagialah kalian wahai orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, karena Kisrah, raja Persia, akan menangkap Rasulullah, akan menangkap Muhammad. Begitu kata mereka. Isu yang mereka gembar-gemborkan oleh pedagang tadi kepada orang-orang Quraisy, musuh Rasulullah SAW. Kalian tidak akan capek-capek membasahi tangan kalian dengan darah dan menumpahkan keringat kalian untuk mencari Muhammad. Sekarang dia telah dicari oleh Kisrah, raja Persia. Kemudian adapun 2 laki-laki tadi, utusan Badzan tersebut, segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka menyampaikan amanah dari Kisrah, ya Muhammad, kami diutus oleh Raja Badzan dan Kisrah untuk menjemputmu, untuk engkau datang kepada Raja Kisrah. Jika engkau datang, maka kami akan memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu. Ini adalah ancaman yang disampaikan oleh 2 utusan tadi. Lalu Rasulullah SAW hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, pulanglah kalian. Pulanglah ke tempat kalian dan kembalilah besok. Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi SAW keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisrah? Nabi SAW menjawab, kalian berdua tidak akan bertemu lagi Kisrah setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya Sirawai di malam ini dan di bulan ini. Lalu Rasulullah SAW kabarkan perihal yang gaib, yaitu wahyu telah turun dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Kisrah telah wafat setelah mereka pergi dari kerajaan di hari ini, di bulan ini, dan di tanggal ini. Itulah salah satu wahyu yang tidak diketahui kecuali oleh Rasulullah SAW. Lalu keduanya menatap wajah Rasulullah SAW dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, apakah kamu menyadari apa yang telah kamu katakan ini? Kami akan melaporkan apa yang kamu katakan ini kepada Kisrah, kepada Badzan. Lalu Nabi Muhammad SAW, ya, katakan kepadanya bahwa agamaku ini akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisrah. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu. Ini adalah pesan Rasulullah SAW kepada delegasi tadi untuk menyampaikan kepada Badzan atau Raja Kisrah. Kemudian 2 utusan ini meninggalkan Nabi SAW pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi SAW.